Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, mengapa 3 anggota TNI nekat memeras seorang penjaga toko kosmetik? Apakah mereka bertindak atas nama sendiri atau suruhan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami peneliti senior imparsial dan Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf dan kriminolog UI Adrianus Meliala. Selamat malam Pak Adrianus, selamat malam Pak Al-Araf. Nah, saya ingin ke Pak Adrianus terlebih dahulu. Pak Adrianus, kalau Anda melihat dari kasus ini tentunya Anda mengikuti begitu ya Pak Adrianus, apakah Anda melihat ada kejanggalan? Karena aparat negara yang seharusnya melindungi warga negara ini kemudian melakukan pemerasan, penganiayaan, bahkan menghilangkan nyawa seorang warga dengan motif yang tadi dikatakan adalah ekonomi. Bagaimana menurut Anda Pak Adrianus? Secara normatif, formal tentu janggal. Yang bersangkutan melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Tetapi kalau memakai pendekatan realis, memakai pendekatan informal dan kultural gitu ya, maka juga bisa dimengerti, bisa diterima walaupun tidak bisa dibenarkan ya, bahwa aparat baik itu yang TNI Polri ada saja yang kemudian lalu menyalahgunakan seragam mereka untuk menjadi preman kah, menjadi meras kah, extortion lah pada dasarnya gitu ya, dengan berbagai macam versinya. Yang salah satunya kemudian lalu kebablasan, kelewatan sehingga kemudian mengakibatkan korban. Nah, jadi sekarang kita mau lihat yang mana nih? Ya, lihat pakai pendekatan formal yang lalu kemudian muncul kaget-kaget gitu, tapi sebetulnya juga kalau kita mau pakai pendekatan yang lain, yang realistik, maka kita lalu bisa menemukan dunia yang lain. Dan seyogyanya kejadian ini kita jadikan sebagai hikmah untuk kemudian pimpinan TNI, Polri misalnya untuk juga lebih hati-hati, lebih care pada kemungkinan anggota-anggota mereka yang berada pada level bawah untuk tidak lagi terlibat bermain-main dengan tadi ya, peran-peran sebagai preman kah, penjaga lah, tukang pukul lah ya, tukang jaga tanah lah gitu ya, yang lalu kemudian bisa merusak citra dan bisa membuat diri mereka sendiri terlibat dalam tindak pidana. Demikian. Tetapi Pak Adrianus, kalau kita melihat tadi statement yang diberikan juga dalam modus kali ini menarik karena dikatakan pelaku ini memiliki sejumlah data perantau yang kemudian berdagang kosmetik dan obat-obatan. Ini artinya seperti ada memiliki komunitas begitu dan kemudian mereka memiliki data-data ini dan kemudian inilah yang disasar begitu untuk diberikan atau meminta setoran begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini? Mengapa kemudian sampai sespesifik ini begitu Pak Adrianus? Sebagaimana kita juga mengerti bahwa konteks primordial ini menjadi sesuatu yang ada gunanya ya. Ada kalanya misalnya teman-teman dari satu daerah ketika merantau ke Jakarta katakanlah begitu, lalu kemudian menghubungi teman-temannya sedaerah untuk kemudian minta kerja minimal untuk bisa nginep 1-2 hari. Dengan kata lain, sebetulnya konteks primordial ini ada gunanya, ada untungnya untuk kemudian dalam rangka mencari peruntungan di kota yang keras seperti Jakarta. Ya, sampai kepada misalnya menempatkan mereka bekerja, lalu juga untuk bisa cari modal yang murah dan seterusnya. Itu kemudian lalu pendekatan primordial ini itu biasanya dipakai. Nah, tetapi ada saja kemudian pihak-pihak yang lalu menyalahgunakannya, ya. Saking karena misalnya ada satu konteks di mana situasi primordial ini kemudian terlibat dalam praktek menyimpang, nah dipakai sebagai satu cara untuk memeras. Ya, jadi tentu di sini kita mesti berpikir juga mengenai kenapa ya sama-sama orang Aceh tapi kemudian malah melakukan pemerasan, malah kemudian melakukan eksploitasi terhadap sesama daerahnya. Ini kan juga menarik nih, ya. Tapi jangan lupa bahwa kemungkinan walaupun sama-sama orang dari daerah yang sama, tapi kemudian ada tekanan lah, ada kebutuhan tertentu sehingga kemudian lalu mereka menjadi semacam parasit terhadap
sesama temannya sendiri. Mungkin begitu. Oke, baik. Saya ingin tahu pendapat dari Pak Al-Araf. Pak Al-Araf, kalau Anda melihatnya seperti apa? Apalagi modusnya tadi sudah memiliki data, bahkan mereka juga mengakunya sebagai anggota polisi begitu ketika kemudian memeras. Apakah ini kemudian semakin menguatkan dugaan banyak orang bahwa banyak oknum-oknum yang menjadi backing ataupun juga mereka ini meminta sejumlah setoran kepada warga yang memiliki usaha-usaha, khususnya usaha-usaha mungkin yang juga kecil seperti ini begitu? Ya, pertama peristiwa ini adalah satu peristiwa yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Satu kejahatan yang dilakukan mulai dari penculikan, penyiksaan sampai pembunuhan gitu. Yang tentu ini tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Mungkin kita bisa mencari dan melihat motifnya secara lebih lanjut. Tapi yang jauh lebih penting adalah tindakan semacam ini satu tindakan yang dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya melindungi warga negara, tetapi justru melakukan kekerasan terhadap warga negara sendiri dengan beragam motif. Itu satu hal yang sangat amat ironi. Apalagi kemudian salah satu dari mereka adalah anggota pasukan elit Pas Pampres yang tentu proses ke dalam itu penuh dengan proses seleksi yang ketat. Tapi realitasnya justru terlibat dalam satu kejahatan yang tentu sangat kejam ini. Ini satu hal yang sangat memalukan dan satu hal yang ironi. Nah, yang kedua adalah dalam konteks itu tentu yang paling penting buat kita hari ini adalah bagaimana memastikan keluarga korban dapat mendapatkan keadilan di dalam proses hukum ini. Jadi bagaimana proses hukum dalam kasus ini dapat memberikan keadilan bagi korban. Tentu keluarga korban membutuhkan transparansi, akuntabilitas, keadilan, akses hukum yang baik, dan lain sebagainya dalam kerangka menciptakan satu proses peradilan yang fair and trial tadi itu. Karena tentu kita harus maju ke depan dalam pengungkapan kasus ini, tidak mundur ke belakang, yakni dengan cara memastikan ruang peradilan itu bisa memberikan keadilan buat keluarga korban. Nah, proses hukum ini tentu kita harapkan dalam satu proses hukum yang adil, sehingga kita bisa membongkar semua motif tadi, Mbak. Apakah kemudian ada keterlibatan bisnis ilegal ataupun lain sebagainya, dan harus dilakukan dalam ruang yang transparan dan terbuka. Tentu kita berharap ruang itu ada di dalam mekanisme peradilan umum, tidak dalam ruang mekanisme peradilan militer. Sehingga kemudian publik bisa mengetahui segala hal tentang peristiwa ini. Dan pada sisi lain, korban bisa memastikan akses keadilan itu tersedia dan terpenuhi. Nah, ruang peradilan militer tidak bisa memberikan ruang itu secara penuh. Oleh karena itu, Presiden harus menegakkan konstitusi dan berada di depan untuk menegakkan konstitusi dengan memerintahkan Panglima TNI untuk memproses kasus ini dalam ruang peradilan umum, kecuali kalau Presidennya tidak berani menegakkan konstitusi. Karena upaya menegakkan konstitusi salah satu ukurannya adalah dengan menegakkan azas negara hukum dan prinsip kesamaan di hadapan hukum, di mana semua warga negara harus sama kedudukan di hadapan hukum. Kalau terlibat dalam kejahatan tindak pidana umum, wajib dan harus jadi dalam peradilan yang sama dengan warga negara lain. Artinya Anda mendorong peradilan ini nantinya dilakukan dalam peradilan umum bukan militer begitu. Tetapi bukankah kalau kita melihat kemarin ini kan juga sempat ada kasus begitu ya, seorang TNI menabrak sepasang remaja yang kemudian juga jenazahnya dibuang ke sungai dan ini melalui peradilan militer dan itu bisa terbuka begitu. Apakah kemudian hal ini juga masih dikatakan belum bisa adanya keadilan yang secara transparan yang dilakukan oleh TNI begitu, Pak Al-Araf? Nanti kita akan membahasnya usai jeda pariwara, karena kami harus jeda dulu. Kami akan kembali pemirsa dengan perbincangan ini sesaat lagi, tetap bersama kami di Prime. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.